Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Zulfa Fauzia dengan NIM 1262052121139 dari kelas PGMI 5E akan menjelaskan tentang analisis jurnal pembelajaran IPS MI atau SD kurikulum merdeka. Baik, yang pertama yaitu identitas jurnal. Nama jurnal Premier Journal of Islamic Elementary Education, volume 2, nomor 2, tahun terbit 2020, judul jurnal Pengembangan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Melalui Pembelajaran IPS MI, nama penulis Nurlaili Dina Hafni. Selanjutnya ada abstrak. Uraian abstraknya yaitu peneliti menjelaskan tujuan penelitian ini dilaksanakan, yaitu mengetahui dan menganalisis metode pembelajaran yang digunakan oleh IPS Dimen Rejo Supertirman dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan, penulis menjabarkan tentang metode guru yang kurang efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada peserta didik. Hal ini dapat terjadi karena banyak guru yang kurang mendalami keterampilan berpikir kritis sehingga hal tersebut berdampak pada peserta didik yang diajar. Selanjutnya, banyak yang berpikir bahwa berpikir kritis itu seperti berdebat atau mengecam pihak lain, tetapi pada kenyataannya berpikir kritis adalah cara berpikir yang jernih dan rasional. Kegiatan belajar mengajar akan efektif apabila peserta didik turut aktif dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak hanya berjalan satu arah saja. Pembelajaran IPS juga mengajarkan tentang keterampilan berpikir kritis agar peserta didik memiliki kepekaan terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Berikutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi metode pembelajaran yang digunakan guru dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran IPS. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian literatur atau library research. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tempat penelitian ini dilakukan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Waktu penelitian dari bulan Maret sampai Mei 2020. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data sekunder didapatkan dari beberapa buku, jurnal, surat kabar online, serta artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam, pengamatan beserta saran, dan kajian dokumen. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu guru harus menggunakan metode yang efektif dan kreatif agar dapat membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, khususnya dalam mata pelajaran IPS tentang keterampilan berpikir kritis. Peserta didik harus memiliki keterampilan berpikir kritis karena memang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat nantinya dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Berikutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya bahwa dalam mengajarkan suatu pembelajaran, guru harus mempunyai metode yang jitu dan keren dalam mengajarkan suatu pembelajaran, khususnya di mata pelajaran IPS, karena di dalam mata pelajaran IPS menyangkut di dalamnya pembelajaran sosial yang menuntut agar siswa memiliki kepekaan dan mampu beradaptasi dengan lingkungan, baik di dalam masyarakat maupun keluarga. Praktik pelajaran IPS dalam suatu pembelajaran yang dilakukan dengan menjelaskan dan menghubungkan fakta-fakta yang ada, mengkonstruksikan fakta-fakta dan atribut menjadi suatu konsep yang akan melahirkan generalisasi. Dengan kebiasaan terampil membangun suatu konstruk pengajaran dan siswa terampil pula mencermati permasalahan yang ada dan menemukan solusi dalam permasalahan tersebut.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jurnal ini yang pertama yaitu menggunakan metode kepustakaan yang mendalam untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber primer maupun sumber sekunder. Yang kedua, pembahasan yang dipaparkan peneliti sudah jelas. Yang ketiga, peneliti juga membahas bagaimana menggunakan metode mengajar kritis pada pembelajaran IPS. Yang keempat, kajian teoritisnya sudah banyak. Yang kelima, bahasanya mudah dipahami. Kekurangannya yaitu yang pertama, kurangnya penjelasan tentang keefektivitasan dan kepraktisan hasil penelitian yang didapatkan selama penelitian itu dilakukan. Yang kedua, peneliti kurang teliti dalam menulis penelitian ini sehingga banyak terjadi kesalahan penulisan. Yang ketiga, kurangnya kajian praktis. Yang keempat, populasi dan sampel tidak disebutkan dalam penelitian ini. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.